Halo, perkenalkan nama saya Meti Dwi Putri Atalau dengan NIM 2423812064, Program Studi Pengelolaan Hutan Jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan memaparkan proses budidaya jamur tiram dari mata kuliah kewirausahaan. Jamur tiram ini merupakan salah satu komunitas pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mudah untuk dibudidayakan. Jadi jamur tiram ini merupakan proses yang dimana menggunakan daur ulang dari serbuk gergajian. Ini memanfaatkan kayu yang berlimpah untuk dijadikan jamur tiram. Artinya ini bisa mengurangi limbah kayu yang dimana biasanya dibuang saja atau tidak digunakan sama sekali. Nah, teman-teman, bahwa jamur tiram ini bisa diproduksi hanya dengan memanfaatkan serbuk gergajian dan juga ruangan yang sederhana untuk diproduksi. Dalam proses pembuatan ini, tentunya ada bahan-bahan yang digunakan, seperti serbuk gergajian atau ini sebagai bahan utama yaitu 80%, sekam padi atau dedak padi itu 15%, dedak jagung itu 2,5%, tepung tapioka itu 1,5%, kapur pertanian itu 1%, dan juga ada larutan EM4 yaitu 3-4 tutup botol atau 10 sampai dengan 15 ml. Untuk semua bahan ini sudah disediakan, tentunya kita harus mempunyai ruangan atau tempat yang bisa dilakukan pencampuran media ini. Jadi kita membutuhkan ruangan khusus dan juga terpal untuk bisa dapat menampung semua bahan-bahan yang telah kita siapkan. Oke, baik, yang berikut yaitu masuk dalam pencampuran media. Pencampuran media ini sebelumnya pencampuran media yaitu yang pertama ada serbuk kayu gergajian. Sebelum dicampur dengan bahan-bahan seperti sekam padi, tepung jagung, dan tepung tapioka, itu perlu diayak untuk mendapatkan tekstur yang halus. Nah, setelah serbuk kayu gergajian ini dihaluskan, diayak dan dihaluskan, barulah kemudian dicampur dengan sekam padi, dedak jagung, tepung tapioka, dan juga kapur pertanian. Ini disatukan dan juga diratakan ayak bersama untuk bisa tercampur rata. Nah, setelah semua bahan ini tercampur rata, barulah kita memasukkan larutan EM4, di mana larutan EM4 ini nanti dicampurkan juga dengan air. Nah, untuk kapasitas air ini yaitu 60 atau 70%. Jadi saat media itu digenggam atau diramas, itu airnya tidak pecah, artinya media itu sudah bagus untuk selanjutnya difermentasi. Nah, untuk airnya ini bisa dicampur dengan larutan EM4 dan juga bisa langsung untuk disiram ke dalam media tersebut. Pencampuran semuanya itu disatukan dan juga dicampur secara merata, tidak ada gumpalan-gumpalan halus ataupun kotoran-kotoran yang tercampur. Jadi dibalik harus diperhatikan juga untuk kotoran-kotoran yang lain tidak tercampur. Nah, setelah semuanya itu sudah dicampurkan dan juga diratakan dan dilihat dari kapasitas airnya, jika sudah pas, maka ditutup untuk masuk dalam proses fermentasi media selama 1 minggu. Jadi ditutup dan didiamkan selama 1 minggu, dan juga setiap 2 hari dilakukan pembalikan atau juga pengadukan. Nah, yang berikut setelah 1 minggu atau sudah melewati masa fermentasi media, selanjutnya pengisian media yaitu
membuat backlog begitu. Jadi pembuatan backlog itu seperti rekayasa alam, dibuat persis menyerupai dengan batang kayu di mana tempat jamur tiram itu tumbuh. Dalam pengisian media ini juga ada bahan-bahan atau alat yang digunakan, yaitu yang pertama ada plastik, ada kapas, ada cincin, ada karet gelang, dan juga ada kertas HVS. Nah, setelah itu nanti untuk pengisiannya itu kertas, maksudnya untuk plastiknya itu ujung kiri dan kanan itu disatukan dan dibalik terlebih dahulu dan juga disatukan untuk ujung kiri dan ujung kanan itu ditemukan di titik tengah. Setelah itu barulah dimasukkan media atau bahan-bahannya itu ke dalam plastik tersebut. Setelah itu ditimbang dengan berat 1,50 kilogram. Nah, setelah ditimbang habis itu dipadatkan secara perlahan. Nah, setelah dipadatkan dapat diberikan cincin. Nah, setelah dimasukkan cincin ke dalam mulut backlog dan juga diikat menggunakan karet. Setelah diikat menggunakan karet, dimasukkan kapas dan juga ditutup lagi dengan kertas HVS. Pastikan kalau menggunakan kertas HVS yang bekas itu bagian bersihnya itu yang di bagian bawah dan juga tulisan atau tinta ketikannya itu di bagian atas. Setelah semua sudah terisi, media sudah habis, kita akan masuk dalam sterilisasi atau pengukusan dengan menggunakan mesin steamer dengan diatur oleh termometer, yaitu selama 8-12 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Di dalam mesin steamer ini akan dimasukkan semua backlog, disusun secara rapi dan dimasukkan. Setelah itu nanti di bagian tempat untuk pengukusannya itu ada dimasukkan air. Setelah dimasukkan air barulah dinyalakan apinya menggunakan oli. Setelah suhu sudah mencapai 100%, maka proses sterilisasi telah berjalan dengan baik. Nah, setelah proses sterilisasi masuk dalam proses inokulasi backlog atau proses penanaman bibit FM4 ke dalam backlog. Nah, di sini ada alat-alat dan bahan juga, yaitu tentunya ada bibit jamur dan juga perlu diperhatikan untuk kebersihannya, baik itu kebersihan ruangan dan juga perorangan yang melakukan proses inokulasi tersebut menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Dan juga untuk ruangannya dapat ditutup atau juga diberikan tanda untuk tidak boleh selain dari pengisi backlog untuk tidak boleh masuk. Nah, pada proses inokulasi ini yang pertama yaitu kertas dibuka. Setelah itu ada spatula atau sendok dan juga ada juga kertas dan juga kapas. Nanti kapasnya itu diganti dan juga kertasnya diganti. Setelah itu panaskan spatula dan juga ambil bibitnya itu cukup ambil satu sendok saja, atau kalau misalnya yang pertama itu setengah, bisa ambil setengah untuk menjadi 1 sendok dan dimasukkan ke dalam mulut backlog. Setelah itu ditutup lagi menggunakan kapas dan ikat menggunakan kertas HVS. Lakukan ini sampai semua backlog itu terisi dengan bibit jamur. Yang berikut adalah masa inkubasi atau hidupnya dan merambatnya bakteri Mycelium. Bakteri Mycelium itu adalah bakteri jamur yang bibit jamur tersebut. Setelah pengisian bibit jamur, backlog tersebut itu dimasukkan ke dalam rumah jamur. Nah, di situ
perlu diperhatikan untuk suhu dan juga kelembapan dari rumah jamur. Jadi lantai dari rumah jamur itu perlu disiram untuk menjaga kelembapannya. Setelah masuk dalam rumah jamur, perlu untuk ditulis pada label seperti nama dan juga kelas dan semester. Di situ akan ditaruh ke dalam disusun di setiap rak dan juga per kelas di situ. Nah, setelah masuk dalam rumah jamur, nanti ada proses penyiraman. Di situ disiram 2 kali sehari dan juga menjaga sterilisasi rumah jamur tersebut. Setelah itu masuk dalam masa panen. Jika sudah tumbuh jamur, teman-teman perlu ketahui bahwa umur jamur tiram itu hanya 2 hari. Yang pertama itu jamur muda, yang kedua itu jamur dewasa yang akan dipanen. Untuk penjualan jamur sendiri itu 15.000 dengan berat 300 gram. Untuk perawatan, backlog jamur itu disiram 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga sore, dengan intensitas penyiramannya itu lembab dan juga merata. Baik, demikian presentasi dari saya tentang proses budidaya jamur tiram. Sekian dan terima kasih.